Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Khala Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di salah satu rumah Allah yang diberkahi ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini diberkahi oleh Allah, dapat menambah ilmu, wawasan, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan lebih-lebih bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Khala Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di. Barakallahu fikum. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surah Al-A'la. InsyaAllah malam hari ini kita akan lanjutkan pada surah berikutnya, yakni surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Barakallahu fikum. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca terlebih dahulu ayat per ayat dari surah ini. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq.
An-najmu thaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. Wal-ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bacaan panjenengan diberikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibaca terjemahannya. Bumi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu
langit yang mengandung hujan, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia sekedar gurau. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan di budaya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu beritahulah orang-orang kafir itu, yaitu beritahulah mereka barang sebentar. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Surah At-Tariq ini adalah surah ke-86 dalam urutan surat di dalam Al-Qur'an. Memiliki ayat 17 ayat dan tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Di antara hadis yang bercerita menyebutkan tentang surah At-Tariq ini adalah hadis dari Jabir ibnu Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri was sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq wa syabahaha. Hadis riwayat Ahmad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam salat zuhur maupun salat asar surah Al-Buruj dan juga surah Was-Sama'i wat-Tariq wa syabahaha, dan yang semisal serupa dengan surah tersebut. Jadi bisa kita baca surah At-Tariq itu di salat salat zuhur atau salat asar, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW biasa membaca surah tersebut, ya, surah Al-Buruj atau surah At-Tariq. Kalau memang kita baca surat lainnya, boleh-boleh saja, ya. Barakallahu fikum. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Langsung saja kita bahas tafsirnya. Silakan dibaca. Cukup. Barakallahu fikum. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Tsumma fassara at-tariqa,
Kemudian Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan at-tariqah atau yang datang di malam hari tersebut. Biqaulihi, dengan firman-Nya pada ayat selanjutnya, an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Jadi at-tariq itu adalah bintang yang cahayanya menembus. Ai al-mudi'u, terang, bersinar, bercahaya. Alladzi yathqubu nuruhu, yang mana cahayanya itu menembus. Fayakhruqus samawati, dia menembus langit. Fayanfudhu, sama artinya juga menembus. Terangnya itu menembus, melantas atau menembus. Hatta yura fil ardi, sampai cahaya dari yaitu an-najmu tsaqib ini terlihat ya di bumi. Jadi kita dari bumi bisa melihatnya. Was-sahihu annahu ismu jinsin yashmalu sa'iran nujumi ats-tsawaqibi. Dan yang benar bahwasanya at-tariq itu adalah nama yang umum, nama jenis yang mencakup seluruh bintang-bintang yang cahayanya bersinar menembus. Pokoknya at-tariq itu adalah seluruh bintang yang cahaya terang menembus. Ini menurut satu pendapat yang dianggap sahih, yang lebih tepat, ya, kata Syekh As-Sa'di. Wa qad qila, dan juga ada yang berpendapat atau dikatakan juga innahu, bahwasanya ia at-tariq itu adalah zahlun, yaitu bintang Saturnus, ya. Zahl, bintang apa? Saturnus. Jadi at-tariq itu salah satu bintang saja, tidak mencakup semua bintang. Jadi satu bintang saja, yaitu zahlun, bintang Saturnus. Alladzi yakhruqus samawati sab'a fayanfudhuha fayura minha, yang mana bintang Saturnus ini menembus, ya, cahayanya menembus langit yang tujuh lapis tersebut, ya, menembusnya sehingga terlihat, ya, yaitu bintang tersebut. Wasummiya tariqan, dan dinamakan dengan tariq li'annahu yatruku lailan, karena bintang tersebut menembus di malam hari. Di malam hari dia menembus ya kegelapan malam. Ya, kita lihat di langit kalau ada, ya, bintang yang cahayanya terang, ya, yang menembus, itu bisa jadi at-tariq dalam artian umum. Namun kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, itu terkhusus pada yaitu zahlun, yaitu satu bintang, yaitu bintang Saturnus. Baik, barakallahu fikum. Di ayat yang pertama ini Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan at-tariq. Ini adalah di antara makhluk Allah, ciptaan Allah yang besar, yang mulia, yang agung. Langit, ya, adalah ciptaan Allah yang agung, yang sangat besar, ya, yang tidak ada manusia yang bisa menciptakan langit. At-tariq begitu juga, bintang yang terang, yang cahayanya menembus. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan, ya. Allah bersumpah dengan itu, ya.
Dan muqsam alaihnya, wal muqsamu alaihi, dan adapun isi sumpah dari ayat ini. Jadi setelah Allah bersumpah, apa isi sumpahnya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ini isi sumpahnya. Jadi yang perlu sangat kita perhatikan itu adalah isi sumpahnya. Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar agar kita terpacu akal kita untuk memikirkan, untuk mentadabburi. Biasanya setelah sumpah itu ada muqsam alaihnya yang merupakan suatu yang penting. Karena suatu yang dimulai dengan kata sumpah menunjukkan isi sumpahnya itu adalah satu yang penting. Apa isi sumpahnya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidak ada satu jiwa pun kecuali melainkan ada penjaganya. Tidak ada satu jiwa pun melainkan pasti ada penjaganya. Yahfadhu 'alaiha a'malaha as-salihata was-sayyi'ata, yang mana penjaga tersebut akan menjaga amal-amalnya jiwa tersebut, yaitu manusia. Kita ini senantiasa dijaga, maksudnya dicatat, amal-amal kita ini, as-salihata was-sayyi'ata, yang baik maupun yang buruk. Wasatujaza bi'amaliha al-mahfudhi 'alaiha, dan nanti amalan kita itu akan dibalas, akan diberikan balasan, amalan kita yang terjaga, yang dicatat oleh penjaga tadi, yaitu malaikat utusan Allah, ini nanti akan diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal kita masing-masing. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, ini harus kita yakini bahwasannya kita semua ini ada yang menjaga, ada malaikat yang menjaga. Ini menjadi keyakinan muslim mukmin ahlus sunnah wal jamaah. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya benar-benar kalian itu ada yang mengawasi, yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Allah juga berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat padanya dari urat lehernya. Ketika dua malaikat mencatat dari sisi kanannya dan dari sisi kirinya dalam keadaan duduk, tidaklah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ada suatu kata pun yang dilafadzkan kecuali di sisinya ada raqibun 'atid, malaikat yang senantiasa mengawasi. Nah, barakallahu fikum. Jadi malaikat yang menjaga kita ini, kita yakini ada, baik amalan baik kita, amalan buruk kita itu dijaga, dicatat, sehingga ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum,
harapannya kita ya senantiasa khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ya diri kita, senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa qawluhu ta'ala falyanzur al-insanu mimma khuliqa ay falyadabbar khalqahu wa mabda'ahu fa innahu makhluqun min ma'in dafiq wa huwa al-'aliyyul ladzi yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib yuhtamalu annahu min bayni sulbi ar-rajuli wa tara'ib al-mar'ati wa hiya fadyaha ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه ولعل هذا أولى فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يخص به فيشاهد دفعه هو مني الرجل وكذلك لفظ التراضي فإنه تستعمل في الرجل فإن التراضي للرجل بمنزلة الثديين للأنثى فلو أريد للأنثى لقال من بين السلب والثديين ونحو ذلك والله أعلم. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Iwat al-iman rahimanallahu wa iyyakum, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Baik, barakallahu fikum. Ini adalah perintah bagi kita semua manusia untuk memperhatikan dari apa kita diciptakan. Ay fal yatadabbar khilqatahu wa mabda'ahu. Ay maksudnya hendaknya dia itu mentadabburi, merenungkan penciptaannya dan mabda'nya, permulaan penciptaannya. Kita dulu itu awal jadi kita itu dari apa? Hendaknya ya kita pikirkan kita itu sebenarnya dari apa, ya, supaya kita ini tidak sombong, ya, supaya kita ini tidak sombong, ya. Fa innahu makhluqun, maka sesungguhnya ia adalah diciptakan. Dia hanya seorang makhluk diciptakan dari apa? Min ma'in dafiq, dari air yang terpancar atau memancar. Kita ini tercipta dari ma'in dafiq, air yang terpancar. Wa huwal mani, apa air yang terpancar itu maksudnya? Dia adalah mani, ya. Nah, kita ini semua dari mani. Alladzi yakhruju min baini sulbi wat taraibi, yang mana mani itu keluar dari ya antara tulang sulbi dan at-taraib, tulang dada. Taib. Yuhtamalu annahu min baini sulbir rajuli wa taraibil mar'ah. Ada kemungkinan ya bahwasannya ya mani itu dari antara tulang sulbinya laki-laki dan taraibil mar'ah, tulang dadanya wanita, perempuan. Wahia tadayaha, dan ia maksudnya tulang dadanya, yaitu payudaranya. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan yakhruju min baini sulbi wa taraib, air mani itu keluar dari
ya antara tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya wanita. Itu kemungkinan yang pertama. Wa yuhtamalu annal murada al-maniyyu ad-dafiqu wa huwa maniyyur rajul. Ya. Dan kemungkinan yang kedua bahwasanya yang dimaksud mani di situ, mani yang memancar itu adalah maninya laki-laki. Tidak laki-laki dan perempuan, tapi maninya laki-laki saja. Wa anna mahallahu alladhi yakhruju minhu ma baina sulbihi wa tara'ibihi. Yang mana letak keluarnya mani itu dari ya antara tulang ya sulbinya laki-laki dan ya tulang dadanya laki-laki. Wala'alla hadza aula, dan mudah-mudahan ini yang lebih tepat, lebih benar, ya, lebih utama dibandingkan pendapat yang pertama. Ya, kalau pendapat yang pertama ya baini sulbi wa tara'ib, antara tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Ya. Jadi yang perempuan juga punya air tersebut. Laki-laki punya air mani, perempuan juga punya air tersebut. Ya. Kalau laki-laki air mani, kalau perempuan dari tulang dadanya itu ya ada air ya yang memancar juga, seperti itu pendapat yang pertama. Kalau yang kedua, mim baini sulbi wa tara'ib, itu dari laki-laki saja. Mani itu dari ya yaitu tulang, antara tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya laki-laki. Mudah-mudahan ini yang lebih tepat kata Syekh Sa'di. Fa innahu innama wasafa bihil ma'ad dafiqal ladzi yahussu bihi wa yushahadu dafquhu. Sesungguhnya Allah mensifati air yang memancar tadi, yang itu ya terasa dan pancarannya itu bisa dilihat ya. Adalah huwa maniur rajuli, yaitu maninya laki-laki yang ma'ruf, yang kita ketahui, yang dirasakan. Biasanya air yang memancar itu adalah pada laki-laki. Wa kadzalika lafdzu tara'ibi fa innaha tusta'malu lirrajul. Lafaz tara'ib itu juga bisa digunakan untuk laki-laki. Ya. Jadi tara'ib tulang dada itu bisa digunakan untuk laki-laki. Ya. Ini alasan yang kedua mengapa memilih alasan yang kedua, bahwasanya at-tara'ib di situ juga miliknya laki-laki. As-sulbi miliknya laki-laki, at-tara'ib miliknya laki-laki. Kenapa? Karena at-tara'ib itu juga bisa digunakan untuk laki-laki. Fa inna at-tara'iba lirrajuli, tara'ib itu juga miliknya laki-laki. Bimanzilatis sadayaini lil untha, sama seperti kedudukannya as-sadayain. As-sadayain itu yaitu tulang dada payudaranya perempuan, untuk perempuan. Falau uridat al-untha laqila min bainis sulbi wassadayain. Kalau sekiranya yang diinginkan dari ayat tersebut itu untuk perempuan, at-tara'ib itu jika yang dikehendaki adalah perempuan, laqila akan difirmankan dengan lafaz min bainis sulbi wassadayaini, antara tulang sulbinya laki-laki dan as-sadayain, yaitu tulang dada payudara perempuan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, wallahu a'lam. Ya, maka Syekh Sa'di lebih menguatkan pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwasanya yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, bahwasanya air mani itu keluar dari antara tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya laki-laki. Ya, antara tulang ya sulbinya laki-laki dan tara'ibnya laki-laki, bukan sulbinya laki-laki dan tara'ibnya perempuan, bukan. Ini
ya pendapatnya Syekh As-Sa'di. Barakallahu fikum iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi tujuannya kenapa kita ya memperhatikan dari apa kita diciptakan, agar kita ini tidak sombong, agar kita tahu bahwasanya kita itu hanya dari air mani. Ya, air mani itu adalah air yang hina. Allah berfirman, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami ciptakan kalian itu dari air yang mahin, hina. Jadi air mani itu hina. Siapa orang mau dikasih air mani? Air mani ini adalah air yang kata Allah ma'in mahin, air yang hina. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kaifa yatagabbarul insan man yakhruju min sabili al-baul. Bagaimana manusia itu bisa takabbur, sombong, yang mana manusia itu keluar dari sabilil baul, dari jalannya kencing. Ya. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri hendak menggugah kita untuk ingat, memikirkan awal penciptaan kita. Kita itu ya, dari satu yang hina, ya. Bahkan kita itu keluar dari ya jalannya kencing. Terus kalau kita sudah ya punya harta, punya kekuasaan, ya, lalu kita sombong. Sombong dari mana? Apa yang bisa kita sombongkan? Sedangkan tempat keluar kita dulu itu dari jalannya kencing. Tidak ada itu orang keluar dari jalan VIP, ya, jalan khusus, ya. Tidak ada. Semuanya ya fitrahnya manusia itu dikeluarkan dari jalannya, yaitu jalannya kencing. Sekarang kan ada sesar, Ustaz. Ya, ya. Sesar pun itu ketika diangkat ya bayi tersebut atau kita dari perut ibu kita, apa yang keluar dari ya perut ibu kita? Darah, ya. Darah kotor, darah nifas. Ya, kita itu bercampur dengan darah nifas. Jadi darah nifas itu bukan hanya orang yang lahir dari jalan kencing saja. Orang yang ya sesar pun juga mengalami. Nah, barakallahu fikum, agar kita selalu ingat seperti itu. Selanjutnya mungkin satu ayat lagi. فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته بالبحث والنشور والجزاء فقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوع بالصلب لقادر وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية ولهذا قال بعده يغلب السرائر أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور ولا تظهر عيانا للناس وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفتور الفجار وتسير الأمور على القيامة. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Falladzi aujadal insana min ma'in dafiq. Maka dialah zat yang telah menjadikan atau mengadakan manusia min ma'in dafiq, dari air yang terpancar. Ya. Yakhruju min hadzal mawdi'is sa'bi, yang keluar dari tempat yang
sangat sulit. Allah menjadikan kita itu dari air yang terpancar, yaitu air mani. Yang mana air mani itu keluar dengan kuasa Allah. Allah sudah atur sedemikian rupa. Allah menjadikan kita itu dari hanya sekedar apa? Air mani. Terus jadi kita manusia ini. Coba kita pikirkan. Kita saja ya, kalau membuat sesuatu itu pasti yang dibuat itu, bahan yang dibuat itu sebanding dengan apa? Dengan yang akan dibuat itu. Bahan yang akan dibuat itu sebanding dengan apa? Yang akan dibuat itu. Kita mau buat rumah, mau buat masjid 3 lantai. Ya bahannya berarti sebanding dengan yang akan kita buat 3 lantai. Coba bayangkan kita manusia itu hanya dari setetes air mani. Dan itu pun ya kalau menurut ilmu ya kedokteran atau medis yang ngerti masalah itu, dari sekian ribu ya, sperma itu hanya satu yang terpilih yang bisa ya, masuk ke sel telur. Berarti alangkah kecilnya kita dari ya air yang hina tersebut, air mani yang hina tersebut itu hanya ya secuil saja ya yang bisa menembus sel telur, dan jadilah kita ini. Hanya dari itu bisa jadi kita. Nah, maka ketika kita tahu bahwasanya alangkah menakjubkannya ya, kita diciptakan oleh Allah seperti itu, maka Allah itu juga qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Allah sangat mampu untuk mengembalikannya ke akhirat. Allah nanti matikan kita, terus Allah jadikan kita itu bangkit lagi seperti kita. Sangat mampu ya, wa i'adatihi lil ba'ts ya, dan mengembalikan pada hari kebangkitan, wan nusyuri wal jazaa, dikumpulkan, diberikan balasan. Allah sangat mampu. Nah, barakallahu fikum ya, sudah adzan ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Diadzani dulu, nanti mungkin ada tanya jawab setelah adzan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Ya. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan surat At-Tariq ayat yang ke-4, bahwa setiap manusia itu pasti ada malaikat yang menjaganya. Tapi ketika disandingkan dengan surat Al-A'raf ayat 17 saja, di situ artinya bahwa setan itu akan datang menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan niscaya kebanyakan manusia itu tersesat. Pertanyaannya sederhana saja. Kenapa bisa manusia yang sudah ada penjaganya malaikat kok banyak sekali yang masih tersesat? Saya jaga Allah. Nah, pertanyaannya singkat tadi ya, apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya simpel gitu ya. Manusia itu kan dijaga, manusia itu kan diganggu setan dari depan, belakang, kanan, kiri. Terus dikatakan juga tadi manusia itu dijaga malaikat. Mengapa kok masih banyak manusia yang tersesat? Barakallahu fikum. Karena malaikat menjaga manusia itu adalah dalam artian
mencatat dan mengawasi. Menjaga itu ya, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin, itu maksudnya. Jadi kami benar-benar menjaga, mengawasi kalian. Menjaga di situ mengawasi kalian. Ya. Kiraman katibin, yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Jadi menjaga itu bukan kalau ada setan datang dihalangi sama malaikat, bukan. Tapi apa? Malaikat itu nyatet saja, ya, nyatet saja, ngawasi kita. Kita ini ikut arusnya bisikan setan itu atau tidak. Kalau kita ikut arusnya berarti ya dicatat buruk. Selama belum dikerjakan, ya, kalau keburukan itu selama belum dikerjakan tidak dicatat sama malaikat. Tapi kalau sampai ya dikerjakan, maka dia dicatat keburukan. Tapi kalau amal baik, kalau dia berniat ya baik, masih ada niatan saja, itu sudah dicatat satu kebaikan, apalagi dikerjakan ya. Ini ada sebuah hadis, innallaha katabal hasanati wassayiat, Allah itu catat yang baik maupun yang buruk. Tsumma bayyana dzalika, kemudian dijelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang punya himmah atau niat, keinginan melakukan ya kebaikan tapi belum dikerjakan, maka Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu azza wa jalla indahu asyra hasanat fi sab'i ila sab'i mi'ati di'fin. Nah, namun ketika seorang itu ada niat kemudian dikerjakan, plus dikerjakan, maka Allah catat baginya itu 10 kebaikan sampai dengan yaitu 700 kebaikan, 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai kelipatan yang banyak, yang tidak terhingga. Jadi kalau kita sampai mengerjakan itu dilipatkan 10 kebaikan sampai 700, sampai ya kelipatan yang tidak terhingga. Itu kalau kita ya sampai melakukannya. Jadi malaikat itu nyatatnya ya begitu modelnya. Jadi malaikat itu nyatatnya kalau ada niat baik manusia itu ya dicatat kebaikan kebaikan secara sempurna, satu kebaikan sempurna. Sampai dikerjakan dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai kelipatan yang tidak terhingga. Tapi kalau amalan buruk ya, dalam satu riwayat kelanjutan atau sebelum dari hadis ini, yaitu ya tidak ya dicatat keburukan itu sampai ya keburukan itu dikerjakan ya, tidak dicatat keburukan tersebut sampai keburukan tersebut dikerjakan. Barakallahu fikum. Ada lagi? Yang apa? Kak itu ya. Ya, mohon. Assalamualaikum. Saya juga berhubungan dengan ayat yang kedua, Ustaz. Maaf Ustaz ya, agak tahu. Yang ke tentang ceritakan dari air mani. Nah, Mengatakan kalau air mani itu air yang hina, maka ya. Berarti kalau keluar atau mengatakan akhirnya menjadi ada besar dan harus bersuci Pak. Yang saya tanyakan, kenapa air mani itu tidak najis? Air
Baik, barakallahu. Ya, intinya kenapa air mani itu kok tidak najis. Baik, barakallahu fikum. Dalam masalah ini sebenarnya masih ada khilaf. Meskipun yang lebih tepat adalah yaitu air mani itu tidak najis. Di antaranya ya, di pakaian Nabi itu masih ada bekas ya mani beliau, cukup dikerik saja oleh Aisyah. Kemudian beliau lanjut sholat. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan itu najis. Ya. Kalau beralasan dengan hadis tersebut, ada juga yang menjelaskan bahwasannya itu kan kering, maninya itu kering, lalu dikerik oleh Aisyah. Tapi dibantah juga oleh yang mengatakan tidak najis. Tapi sebelum kering kan basah, kan sudah menyerap ke kain tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau syariat, ya, kalau syariat kita sami'na wa ata'na berdasarkan dalil. Ya, kalau memang tidak najis ya kita ya taslim, ya. Terlepas dari air mani itu hina tadi, air yang hina. Barakallahu fikum. Ya. Karena memang ada keterangan seperti itu. Ya, ada keterangan seperti itu dan memang itu yang lebih rajih, yang lebih tepat bahwasanya air mani itu ya memang membuat pelakunya yaitu mandi besar ya. Tapi zat air maninya tersebut itu tidak najis. Ya. Sehingga kalau ada baju kita atau celana kita kena air mani, itu cukup dikerik, ya, cukup dikerik kalau kering. Ya. Cuma mungkin pertanyaannya, Ustaz, ini juga yang jadi pertanyaan saya. Air maninya Rasulullah itu seperti apa? Mohon maaf ya, kok sampai dikerik, bisa dikerik ya. Jenengan tahu air mani jenengan sendiri, ada yang bisa sampai dikerik? Loh, beneran ini. Jadi hadis tersebut bercerita yukhraq, di apa namanya? Dikerik. Dan itu belum saya jumpai melihat air mani dikerik. Mungkin ya sangat luar biasa. Mohon maaf, ini air maninya Rasulullah seperti apa sampai dikerik? Ya. Ikhwatan iman rahimani Allah wa iyyakum. Ya, terlepas dari itu ya ini adalah masalah khilaf berkenaan dengan status air maninya tersebut, apakah najis apakah tidak. Tapi yang jelas orang yang keluar air mani dia harus mandi junub. Ya. Dia harus mandi junub. Barakallahu fikum. Itu yang bisa dijawab. Ada lagi? Ya. Terakhir. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menanyakan ayat yang selanjutnya. Itu pernah terjadi kontroversial dalam bus yang mengatakan bahwasanya kitab suci yang paling formal itu yaitu Al-Quran. Apakah benar dia mengucapkan hal tersebut? Dan kalau benar, apakah ini termasuk mewakili Islam? Barakallahu fikum. Ada seorang Gus yang mengatakan kitab suci yang paling purno itu adalah Al-Quran. Ya, pertama kita harus tanyakan, ya. Pertama dari bahasanya sudah salah, ya. Terus
bahasanya sudah salah. Mau kita klarifikasi seperti apapun itu bahasanya sudah salah. Ya. Jadi mau tidak diklarifikasi bahasanya sudah salah. Mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci paling purno, ini sudah salah. Tidak diklarifikasi pun sudah salah ini bahasanya. Adapun klarifikasinya mungkin dalam hal maksudnya, ya. Sehingga nanti mengurangi tingkat kesalahan orang tersebut, ya. Tapi tidak menghilangkan kesalahan orang tersebut. Orang tersebut tetap salah dengan ya statementnya tersebut, tapi diklarifikasi berkenan dengan maksud dari ucapannya tersebut untuk yaitu mengetahui tingkatan kesalahannya itu sampai di mana, ya. Kalau sampai ya pernyataannya tersebut dengan penuh keyakinan dan malah merendahkan, ya, menjatuhkan Al-Quran, ya, tanpa ada ihtimal maksud yang lain, maka ya, orang yang seperti ini perbuatannya kufur. Perbuatannya kufur, ya. Dia telah menghina kitab Allah, ya, menghina kitab Allah, ya. Namun jika ada ihtimal lain, mungkin ada kemungkinan lain, maksudnya dia itu apa, dia punya alasan apa, maka dia tetap salah besar, tetap dosa dengan pernyataannya tersebut, ya, tapi mengurangi kadar dari kesalahannya tersebut, ya. Namun tidak menghilangkan sama sekali kesalahan dari statement tersebut. Maka ya silakan ditanyakan kepada orang yang mengatakan seperti itu, apa maksudnya, apa dasarnya, apa maksudnya, apa. Setelah kita tahu dasarnya pun bukan berarti kita membenarkannya, tidak boleh. Ini tetap salah, ya. Kita hanya tahu sampai di mana tingkat kesalahannya itu. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.